Antonius. Jangan lupa untuk direkam, Pak Antonius. Ya, Pak. Ibu mentor, mohon izin Ibu mentor bisa diaktifkan kameranya Ibu mentor. Silakan Pak Antonius di. Saya share screen ya. Siap di share screen. Oke, ya baik, terima kasih. Selamat siang semua untuk coach, untuk Ibu Nova sama mentor Ibu NLC. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rizky, selamat siang. Saya mau memaparkan hasil rancangan aktualisasi yang mau saya aktualisasi habituasikan nanti. Judul yang saya ambil di sini adalah meningkatkan penerapan pelayanan triase di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Tujuan dan manfaat yang akan saya raih, tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan penerapan pelayanan dengan menggunakan sistem triase terhadap setiap pasien yang masuk di ruangan UGD Madani agar memudahkan dalam menentukan prioritas penanganan berdasarkan status kegawat daruratan. Terus penerapan triase ini juga untuk memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga. Di slide show dulu Antonius ininya slide-nya. Oh iya, aduh maaf Bu. Ya. Ya, sudah Ibu, sudah kelihatan Bu? Ya. Siap, silakan. Ya, tujuan dari aktualisasi dari kegiatan untuk melakukan triase ini adalah dengan menggunakan sistem triase kita bisa memudahkan dalam menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan status gawat daruratannya. Terus saya juga akan memberikan edukasi untuk memberikan pemahaman kepada pasien maupun keluarga terkait dengan sistem pelayanan triase. Tujuan dari aktualisasi nilai-nilai dasar juga adalah untuk membentuk karakter pegawai negeri sipil yang memiliki sikap yang profesional dalam melayani masyarakat. Kemudian manfaat bagi rumah sakit dengan melakukan aktualisasi akan meningkatkan standar pelayanan yang berorientasi pada pasien yang berorientasi pada mutu pelayanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit Madani. Kemudian yang manfaat bagi peserta dapat mempermudah peserta dalam melakukan pelayanan kepada pasien sesuai dengan kriteria kegawat daruratan. Terus manfaat bagi masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang apa itu pelayanan triase dan apa manfaatnya, serta apa akibatnya jika triase itu tidak dilakukan di ruangan IGD. Ini pelabelan triase ada warna merah, kuning, hijau, dan hitam. Merah itu kalau pasiennya dalam kondisi yang berat, kuning itu kalau pasiennya dalam kondisi yang sedang, hijau kondisi ringan, dan hitam itu apabila pasien sudah dalam keadaan meninggal atau kemungkinan tertolongnya sangat kecil. Analisis isu. Di sini saya menggunakan analisis isu menggunakan USG. Yakni dari analisis isu yang saya gunakan, saya menemukan untuk peringkat pertamanya itu kurang efektifnya penerapan triase di ruang IGD. Peringkat keduanya kurangnya kepatuhan keluarga terhadap aturan wajib menggunakan masker dan mencuci tangan di ruang IGD. Yang ketiga itu kurang optimalnya penerapan mencuci tangan. Gagasan isu yang saya buat di sini adalah membuat leaflet, poster, dan label serta jalur triase
di ruangan IGD. Kegiatan yang saya lakukan yang pertama, membuat leaflet tentang alur pelayanan triase. Keterkaitan agenda 3 di sini saya ambil WG dan manajemen ASN. Terus tahapan kegiatannya, yang pertama konsultasi dengan mentor, itu outputnya kita mendapatkan izin dari mentor. Nilai-nilai agenda 2 yang saya ambil di sini, yang pertama kepemimpinan dan kejelasan. Kemudian nasionalisme, saya ambil kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus yang ketiga saya ambil nilai etika publik, yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Tahapan kegiatan yang kedua yakni mengumpulkan referensi untuk dimasukkan dalam leaflet. Nilai agenda 2 yang saya ambil akuntabilitas, yakni kejelasan dan konsisten. Kedua nasionalisme, nilainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsinya kerja keras dan mandiri. Tahapan yang ketiga mendesain dan mencetak leaflet. Di sini nilai agenda 2. Antonius, suaranya bisa dibesarin dikit. Iya Bu, Hilang suaranya. bisa dengar Bu? Ya, kalau begitu jelas, jangan kayak tadi. Tadi hilang suaranya, nggak dengar. Oh iya Ibu, ya. Makin kecil. Iya Ibu, maaf tadi mikrofonnya jauh. Ya. Nilai yang tahapan kegiatan yang ketiga dari kegiatan pertama saya, mendesain dan mencetak leaflet. Nilai yang saya ambil nilai agenda 2-nya akuntabilitas, ini tanggung jawab, kejelasan target, dan transparan. Kemudian nilai nasionalisme, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk komitmen mutunya, efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Anti korupsinya, kerja keras, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Tahapan kegiatan yang keempat, memperbanyak leaflet yang sudah disetujui dan meletakkan pada tempatnya. Nilai yang agenda 2 yang pertama, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, dan transparan. Nilai nasionalnya, keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Nilai komitmen mutunya, efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Nilai anti korupsinya, kerja keras, disiplin, dan jujur. Yang kegiatan kedua, membuat poster alur pelayanan triase di ruang IGD. Keterkaitan agenda 3-nya, BOG dan manajemen ASN. Tahapan kegiatan ada 3. Yang pertama, mendesain poster. Nilai agenda 2 yang saya ambil, yang pertama akuntabilitas. Di dalamnya termasuk tanggung jawab, kejelasan target, dan transparan. Kemudian nilai nasionalisme, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian nilai komitmen mutu, ada efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Kemudian anti korupsinya, kerja keras, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Tahapan kegiatan kedua yakni mencetak poster. Nilainya pertama akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, transparan, dan konsisten. Nilai etika publiknya, mengutamakan capaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kemudian komitmen mutunya, efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Kemudian nilai anti korupsinya, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Tahapan kegiatan yang ketiga, menempelkan poster pada tempat yang sudah disetujui. Nilainya akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, kejelasan target, dan transparan. Kemudian nilai nasionalismenya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen mutunya, yakni efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Kemudian anti korupsinya, kerja keras, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Kegiatan yang ketiga, saya membuat jalur pelayanan triase di ruang UGD yang berupa garis yang berwarna merah, kuning, hijau, dan hitam. Keterkaitan nilai agenda 3-nya yaitu WOG dan manajemen ASN. Tahapan kegiatannya 3 juga. Yang pertama,
saya mengkonsultasikan dengan kepala ruangan. Itu nilai yang saya ambil agenda 2-nya, akuntabilitas, yakni tanggung jawab, kejelasan target, dan transparan. Kemudian nilai nasionalismenya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3, komitmen mutu, nilainya efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Kemudian nilai anti korupsinya, kerja keras, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Tahapan kegiatan yang kedua 3 hari nih kayaknya saya nggak bisa ketemu karena lupa mempersiap pengelapan. Terus deh. ya, kegiatan keduanya mempersiapkan alat dan bahan, nilainya tanggung jawab, kejelasan target, transparan, dan konsisten. Nilai etika publik mengutamakan capaian hasil dan mendorong kinerja pegawai keadilan. Nilai nasionalismenya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk nilai komitmen mutunya efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Untuk anti korupsinya kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Kegiatan tahapan yang ketiga membuat jalur yang berupa garis merah, kuning, dan hijau. Nilainya akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, dan transparan. Nilai nasionalismenya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai komitmen mutunya efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Nilai anti korupsinya kerja keras, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Kegiatan yang keempat, saya membuat label triase. Keterkaitan agenda 3-nya WOG dan manajemen ASN. Tahapan kegiatannya 3. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Nilai akuntabilitasnya tanggung jawab, kejelasan target, transparan, dan konsisten. Nilai etika publiknya mengutamakan capaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Nilai nasionalismenya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen itu efektif, efisien, inovasi, dan anti korupsi. Anti korupsinya keras, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua, membuat label merah, kuning, dan hijau. Nilainya akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, transparan. Nilai nasionalismenya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen mutu efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Terus anti korupsinya kerja keras, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Tahapan kegiatan yang ketiga menempelkan label pada tempat tidur dan pada status pasien. Nilai akuntabilitas yaitu tanggung jawab, kejelasan target, transparan, dan konsisten. Nilai etika publiknya mengutamakan capaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Nilai komitmen mutunya efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Nilai anti korupsinya kerja keras, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Kegiatan kelima, melakukan edukasi kepada pasien atau keluarga pasien. Nilai yang saya ambil untuk agenda 3-nya pelayanan publik dan manajemen ASN. Tahapan kegiatannya yang pertama, meminta kesediaan dari pasien atau keluarga pasien untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh petugas atau perawat. Nilainya yang pertama, akuntabilitas yaitu tanggung jawab, kejelasan target, transparan, keadilan, dan konsisten. Nilai yang kedua yaitu nasionalisme, kemanusiaan, nilai kerakyatan, nilai keadilan sosial. Terus etika publiknya menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nilai anti korupsinya yaitu kerja keras, disiplin, dan jujur. Yang kedua, menjelaskan kepada pasien dan keluarga tentang apa itu triase. Nilai akuntabilitasnya yaitu tanggung jawab, kejelasan, transparan, dan konsisten. Nilai nasionalismenya kemanusiaan, nilai kerakyatan, nilai keadilan sosial. Etika publiknya menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nilai anti korupsinya yaitu kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Tahapan kegiatan berikut adalah memberi kesempatan kepada pasien atau keluarga untuk bertanya apabila ada yang tidak dimengerti. Nilai akuntabilitasnya yaitu tanggung jawab, kejelasan target, transparan, dan konsisten. Nilai nasionalismenya kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai etika publiknya menghargai komunikasi, kerjasama, dan memberikan layanan kepada publik secara jujur,
tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, hasil guna, dan santun. Nilai komitmen mutunya efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Tahapan kegiatan yang 4, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh pasien ataupun keluarga. Nilai akuntabilitasnya tanggung jawab, kejelasan target, transparan, dan konsisten. Nilai nasionalismenya kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai komitmen mutunya efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Nilai etika publiknya menghargai komunikasi kerjasama dan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Berikut jadwal kegiatan yang saya rencanakan. Minggu pertama saya berencana melakukan kegiatan pembuatan leaflet, pembuatan poster, pembuatan jalur, alur, dan label untuk triase. Terus untuk kegiatan di minggu kedua, ketiga, dan keempat, saya berencana membuat karena membuat label ini harus menempelkan juga pada setiap status pasien yang baru masuk. Jadi saya membuatnya selama 4 minggu, kemudian menyampaikan kepada pasien dan keluarga. Ini adalah rutinitas setiap hari kepada setiap pasien yang masuk di ruang IGD. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Antonius. Selanjutnya saya persilakan Pak Randi untuk memulai pemaparannya, dan jangan lupa untuk merekam sesaat sebelum memaparkan. Silakan Pak Randi. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Ibu Kaban, Ibu Dr. Handa Novalina. Yang saya hormati Ibu Coach kelompok 2, Ibu Yuli Trisnaningsih. Yang saya hormati Ibu Mentor kelompok 2, Nelce Podungge. Dan yang saya hormati Pak Rizky sebagai host BPSDM dalam kegiatan ini. Baiklah, saya akan mempresentasi. Saya share screen dulu. Izin Pak Rizky, Ya, saya boleh stop recordnya atau bagaimana? Atau jangan Pak, lanjutkan saja. Oke, siap Pak, terima kasih. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil rancangan administrasi dan rencana habis kos yang akan saya laksanakan. Judul aktualisasi saya yaitu meningkatkan pemahaman keluarga dalam pemberian restrain ekstremitas atau fiksasi di ruang akut jiwa Sawo. Ya, inilah biodata dari saya. Ya, saya lanjut. Implementasi Latsar CPNS, instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi CPNS selama 1 tahun masa percobaan. Seorang ASN dituntut untuk memiliki integritas, bekerja secara profesional, bersikap netral atau tidak terlibat dalam intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta sebagai alat pemersatu bangsa.
Saya lanjut. Nilai-nilai dasar profesi PNS yang pertama yaitu akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, yang kelima anti korupsi. Ya, selanjutnya peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Yang pertama, berperan aktif dalam kegiatan pelayanan publik. Yang kedua, berperan dalam kegiatan Wall of Government atau WOG. Yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan manajemen ASN. Ya. Dalam penetapan isu, analisis penetapan isu yang saya gunakan ini menggunakan metode APKL dan metode USG untuk menghasilkan isu prioritas. Analisis isu aktual pada instansi, metode yang digunakan dalam menentukan isu. APKL ini sendiri metode merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya dalam kegiatan aktualisasi atau validasi data. Kemudian USG, metode atau teknik sebagai analisis yang dilakukan untuk menentukan prioritas isu melalui tingkat kegawatan, keseriusan, dan tingkat pertumbuhan suatu isu atau masalah. Kemudian dilanjutkan dengan diagram Fishbone atau sebab akibat, di mana salah satu metode teknik untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Dengan metode ini akan didapatkan ide-ide yang mampu memberikan solusi untuk pemecahan suatu isu atau masalah. Identifikasi isu masalah berdasarkan info aktual deskripsi. Yang pertama didapatkan yaitu ketidakpatuhan pengunjung atau keluarga yang mendampingi pasien ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa menggunakan masker saat mengantar pasien maupun menjenguk pasien. Yang kedua, kurangnya informasi yang diterima keluarga tentang pentingnya pemberian tindakan fiksasi pada pasien ODGJ di ruang akut jiwa Sawo RSUD Madani Provinsi Sultan. Yang ketiga, minimnya motivasi petugas dalam pemberian komunikasi pada pasien baru akut jiwa dengan metode pendekatan bina hubungan saling percaya. Yang keempat, hambatan penyampaian informasi jam besuk pasien terhadap keefektifan perawatan pasien akut jiwa di ruangan Sawo. Kemudian, diagram Fishbone atau metode sebab akibat dalam penetapan isu yang didapatkan yaitu isu prioritas kurangnya informasi yang diterima keluarga tentang pentingnya pemberian tindakan fiksasi pada pasien ODGJ di ruang akut jiwa RSUD Madani Provinsi Sultan. Pada diagram yang pertama ini penyebab utama untuk media dari media atau supplier itu tidak tersedianya media penunjang informasi. Yang kedua, sistem penyedia layanan informasi belum terintegrasi. Kemudian untuk pemahaman, rendahnya penyerapan informasi yang diterima keluarga. Kemudian selanjutnya penggunaan bahasa yang kurang jelas dan penyampaian terlalu cepat. Selanjutnya untuk penyebab kemampuan atau skill. Yang pertama, minimnya motivasi perawat dalam menyampaikan informasi. Kemudian kurangnya pelatihan dan kompetensi. Untuk penyebab dari sistem, standar operasional prosedur belum memadai. Minimnya penerapan sistem komunikasi terapeutik. Oke, saya lanjutkan. Setelah dilakukan metode analisis sebab akibat atau Fishbone, kemudian kegiatan dilakukan menggunakan kegiatan yang akan dilaksanakan melakukan penapisan kegiatan dengan menggunakan analisa penapisan kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan yang pertama yaitu memberikan edukasi dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun serta mudah dipahami oleh keluarga pasien atau ODGJ. Kemudian memberikan edukasi dan pemahaman terkait pentingnya pemberian tindakan restrain ekstremitas kepada pasien. Kemudian membuat leaflet informasi dan edukasi. Yang keempat, membuat banner informasi dan edukasi. Selanjutnya, membuat layanan informasi edukasi berupa grup WhatsApp bagi keluarga pasien. Yang terakhir yaitu evaluasi dengan menganalisa hasil kuesioner yang dibagikan kepada keluarga pasien.
Ya. Isu prioritas utama yaitu kurang informasi yang diterima keluarga tentang pentingnya pemberian tindakan fiksasi pada pasien ODGJ di ruang akut jiwa Sawo, RSUD Madani, Provinsi Sulsel. Selanjutnya untuk gagasan isu prioritas sendiri, yaitu mengadakan layanan informasi edukasi melalui komunikasi terapeutik serta media penunjang leaflet, banner, serta grup WhatsApp. Tujuan dari pemecahan isu, tujuan dari aktualisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan keluarga yang mendampingi pasien tentang pentingnya pemberian tindakan restrain ekstremitas. Tujuan penerapan nilai-nilai PNS, yaitu nilai-nilai dasar ini adalah untuk membentuk karakter pegawai negeri sipil yang profesional dalam melakukan pelayanan masyarakat. Selanjutnya, manfaat pemecahan isu. Yang pertama, bagi peserta, dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi berdasarkan standar pelayanan keperawatan yang dilakukan di ruang perawatan akut jiwa, Sawo. Yang kedua, meningkatkan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu pelayanan kesehatan terkhusus perawat di ruangan jiwa akut, atau Sawo. Yang ketiga, bagi pemerintah daerah menjadi abdi negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mampu berperan aktif dalam mengembangkan daerah yang lebih baik. Yang keempat, bagi pasien dapat meningkatkan kemampuan dan kooperatif dalam mengendalikan halusinasi atau kekambuhan yang dialami pasien sehingga dengan mudah perawat memberikan terapi selanjutnya. Yang terakhir, yang kelima, bagi keluarga, masyarakat memberikan sumbangsi tenaga dan pikiran sebagai penerima pelayanan publik, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, serta berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemberian tindakan restrain ekstremitas atau fiksasi. Selanjutnya, kegiatan yang dilaksanakan yaitu yang pertama, membuat leaflet informasi dan edukasi. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Keterkaitan dengan mata pelajaran agenda 2 yaitu untuk akuntabilitas. Untuk akuntabilitas itu nilai indikator yang saya masukkan transparansi, kejelasan, dan tanggung jawab. Untuk nasionalisme, kerakyatan, etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Komitmen mutu, efisiensi. Untuk nilai anti korupsi, tanggung jawab, dan jujur. Kemudian tahapan kedua, membuat rancangan leaflet. Untuk nilai akuntabilitas, yang saya masukkan nilai indikatornya kejelasan. Untuk nasionalisme, tidak ada. Etika publik, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Untuk komitmen mutu, efisiensi, inovasi. Untuk nilai anti korupsi, indikator nilainya tanggung jawab. Kemudian tahapan yang selanjutnya mencetak dan menggandakan leaflet. Untuk nilai akuntabilitas yang saya ambil di sini adalah tanggung jawab. Nasionalisme tidak ada. Etika publik, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Untuk nilai komitmen mutu, efisiensi. Untuk nilai anti korupsi, tanggung jawab. Kemudian selanjutnya tahapan yang keempat, koordinasi dengan Katin, posisi penempatan leaflet. Untuk nilai akuntabilitas, tanggung jawab. Nasionalisme, kerakyatan, etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Untuk nilai komitmen mutu, efisiensi, anti korupsi, tanggung jawab. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya yaitu meletakkan leaflet sesuai lokasi yang ditentukan. Untuk nilai akuntabilitas yaitu yang saya ambil tanggung jawab, nasionalisme tidak ada, etika publik, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Untuk nilai komitmen mutu, efisiensi, dan nilai anti korupsi yaitu tanggung jawab. Untuk output dari hasil membuat leaflet informasi dan edukasi ini yaitu tersedianya leaflet untuk informasi dan edukasi. Keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3, kedudukan PNS dan perannya yaitu manajemen ASN dan Wall of Government. Untuk penguatan nilai organisasi ini berhubungan dengan nilai inisiatif dan profesional.
Kita lanjut untuk kegiatan yang kedua, yaitu membuat banner informasi dan edukasi. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu membuat konsep banner. Untuk nilai akuntabilitas yaitu transparansi, kejelasan dan tanggung jawab, nasionalisme kerakyatan, nilai etika publik mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Untuk nilai komitmen mutu, efisiensi dan inovasi, anti korupsi, tanggung jawab dan jujur. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya mencetak banner yang didesain. Nilai yang pertama saya ambil ini untuk akuntabilitas yaitu transparansi, kejelasan dan tanggung jawab. Untuk nasionalisme sendiri tidak ada. Etika publik mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Selanjutnya komitmen mutu yaitu efisiensi. Kemudian nilai anti korupsi yaitu tanggung jawab. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya koordinasi dengan Katim atau ketua tim, posisi penempatan leaflet banner. Yang pertama, nilai yang pertama yaitu akuntabilitas. Yang nilai yang saya ambil yaitu tanggung jawab, nasionalisme kerakyatan, etika publik menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, komitmen mutu, efisiensi, anti korupsi, tanggung jawab. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat meletakkan banner sesuai lokasi yang ditentukan. Yang pertama, nilai yang pertama akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, nasionalisme, tidak ada, etika publik mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kemudian nilai yang untuk nilai komitmen mutu itu efisiensi dan nilai anti korupsi tanggung jawab. Output hasil yaitu tersedianya banner untuk informasi dan edukasi. Untuk keterkaitan dengan agenda 3 yaitu yang saya ambil manajemen ASN dan Wall of Government. Untuk penguatan nilai organisasi yang masuk yaitu inisiatif dan profesional. Kita lanjut. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu membuat layanan informasi dan edukasi grup WhatsApp. Yang pertama yaitu tahapan kegiatan yang pertama yaitu koordinasi dengan Katim. Kemudian untuk nilai akuntabilitas yang saya ambil di sini transparansi, kejelasan dan tanggung jawab, nasionalisme kerakyatan, etika publik menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, nilai komitmen mutu, efisiensi, nilai anti korupsi, tanggung jawab dan jujur. Kemudian tahapan kegiatan yang selanjutnya, yang kedua membuat akun WhatsApp. Yang nilai yang pertama diambil yaitu untuk akuntabilitas, transparansi, kejelasan dan tanggung jawab. Untuk nasionalisme tidak ada. Etika publik mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Komitmen mutu, efisiensi dan inovasi. Anti korupsi, tanggung jawab. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga memberikan akun WhatsApp. Akuntabilitas yang untuk nilai akuntabilitas, transparansi, kejelasan, tanggung jawab, nasionalisme, kerakyatan, keadilan. Untuk nilai etika publik mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Nilai komitmen mutu, efisiensi, dan nilai anti korupsi, tanggung jawab dan jujur. Untuk tahapan kegiatan selanjutnya yang keempat yaitu petugas merespon keluhan dan saran pada kolom chat group. Yang pertama untuk nilai akuntabilitas, transparansi, kejelasan dan tanggung jawab. Nasionalisme, kerakyatan, keadilan, etika publik mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama. Untuk komitmen mutu, efisiensi dan efektivitas. Untuk nilai anti korupsi, tanggung jawab dan jujur. Kemudian untuk tahapan kegiatan selanjutnya yaitu petugas menerima dan mengolah serta mendiskusikan keluhan dan saran. Untuk nilai yang pertama untuk akuntabilitas, nilai yang pertama yaitu transparansi, kejelasan dan tanggung jawab. Untuk nasionalisme, kerakyatan dan keadilan. Untuk nilai etika publik mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Untuk nilai komitmen mutu, efisiensi dan untuk nilai anti korupsi, tanggung jawab, jujur dan disiplin. Output hasil yaitu tersedianya akun WhatsApp dan keluarga dapat mengakses. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, Wall of Government. Kemudian untuk penguatan nilai organisasi ini berhubungan dengan inisiatif dan profesional. Selanjutnya untuk
kegiatan yang keempat, memberikan edukasi dengan menggunakan bahasa sopan dan santun serta mudah dipahami keluarga pasien ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Untuk tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan kuesioner pre dan materi edukasi. Nilai yang pertama untuk akuntabilitas yaitu tanggung jawab, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Untuk nilai komitmen mutu, efisiensi, untuk nilai anti korupsi, tanggung jawab. Selanjutnya untuk tahapan kegiatan yang kedua, mengajak keluarga dan pasien berdoa serta melakukan kontrak waktu. Untuk kegiatan yang pertama, untuk nilai yang pertama akuntabilitas yaitu transparansi, kejelasan dan tanggung jawab. Yang kedua, nilai yang kedua nasionalisme, ketuhanan dan kerakyatan. Untuk nilai yang ketiga etika publik, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Untuk nilai yang keempat komitmen mutu tidak ada. Untuk nilai yang kelima anti korupsi yaitu tanggung jawab. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya yaitu membagikan kuesioner dan menjelaskan materi edukasi. Yang pertama, nilai yang pertama yaitu akuntabilitas, transparansi, kejelasan dan tanggung jawab, nasionalisme, kerakyatan dan keadilan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang keempat, komitmen mutu, efisiensi dan efektivitas. Untuk nilai yang kelima anti korupsi, tanggung jawab, berani dan disiplin. Kemudian tahapan kegiatan yang selanjutnya yaitu yang keempat, memberi kesempatan keluarga bertanya dan menjelaskan kembali edukasi yang diberikan perawat. Yang pertama, nilai yang pertama yaitu akuntabilitas, transparansi, kejelasan dan tanggung jawab, nasionalisme, kerakyatan dan keadilan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Untuk nilai komitmen mutu, efisiensi dan efektivitas. Untuk nilai anti korupsi, tanggung jawab, jujur dan disiplin. Output hasil dari Randi. Ya, Bu. Randi. Ya. Ya. Berikutnya yang dibacakan kegiatannya dan tahapannya aja ya. Nilainya saya udah bisa baca, saya bisa lihat sendiri. Oke. Siap, Bu. Supaya waktunya tidak terlalu panjang. Siap. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Untuk output hasilnya, keluarga paham dan mengerti dengan edukasi yang diberikan serta mendapatkan hasil kuesioner pre. Untuk keterkaitan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Kemudian untuk penguatan nilai organisasi, inisiatif, dan profesional. Selanjutnya, untuk kegiatan yang kelima, yaitu menerapkan komunikasi terapeutik pada pasien ODGJ dan keluarga. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan referensi. Yang kedua, berdoa dan melakukan kontrak waktu. Yang ketiga, melakukan komunikasi terbuka dan melakukan bina hubungan saling percaya. Kemudian, memberikan kesempatan pasien dan keluarga untuk mengungkapkan masalahnya. Output hasil yang diharapkan itu keluarga dan pasien mau mengungkapkan masalahnya dan perawat mampu membuat intervensi selanjutnya. Kemudian, untuk keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Untuk penguatan nilai organisasi, inisiatif, dan profesional. Sudah, Pak Randi? Keluar. Ada, Pak. Selanjutnya, untuk tahapan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan pelayanan. Yang pertama, tahapan kegiatan pertama yaitu membagikan dan menjelaskan isi kuesioner. Dan yang kedua, koordinasi dengan ketua tim mengumpulkan serta menyimpulkan hasil kuesioner. Output hasil yang diharapkan hasil kuesioner dikumpulkan, dianalisa serta dilakukan upaya perbaikan pelayanan melalui rapat rutin bulanan. Untuk keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, serta world of government. Untuk penguatan nilai organisasi yaitu inisiatif dan profesional. Ya, selanjutnya yang terakhir ini adalah jadwal kegiatan yang akan saya laksanakan. Kegiatan yang akan dilaksanakan ini 2 bulan, tetapi di bulan Mei dari minggu kedua sampai minggu keempat dan bulan Juni di minggu pertama. Terima kasih. Sekian dari pemaparan saya. Jadi yang kurangnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Randi atas pemaparan yang telah diberikan.
Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada mentor. Namun perlu diingat Bu bahwa adapun ulasan yang disampaikan nanti langsung pada poin-poinnya saja. Apakah rancangan aktualisasi dari para peserta ini relevan dengan kebutuhan organisasi yang ada sekarang. Silakan Ibu mentor, saya berikan alokasi waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya sebagai mentor hanya mengharapkan pada adik-adik mengikuti habituasi, aktualisasi, tetap semangat walaupun dalam suasana bulan Ramadan, dan di rumah sakit ini juga masih belum terlalu kondusif karena masih ada juga pasien yang dirawat COVID. Saya hanya berharap kepada adik-adik untuk tetap semangat dan mengikuti kegiatan ini walaupun seperti itu. Hanya itu saja yang mau saya komentari. Semoga pelaksanaan habituasi dan aktualisasi nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu mentor. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu penguji, Ibu Dr. Anda Novalina untuk memberikan saran, masukan, dan kritiknya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bu Nelce, Bu mentor dari dua peserta kita, yang saya hormati Bu Yuli selaku coach, dan Pak Antonius dan Pak Randi, peserta kita yang tadi sudah cukup baik mempresentasikan rancangan aksi perubahannya. Ada beberapa catatan yang saya ingin mendapatkan klarifikasi atau penjelasan dari masing-masing ya. Saya mulai dari Pak Antonius. Pak Antonius ini kan judulnya meningkatkan penerapan pelayanan triase di ruang IGD Rumah Sakit Madani. Ya, Bu. Pak Antonius, triase itu apa? Triase, ya, Bu. Baik, terima kasih. Triase itu merupakan pengelompokan atau memilah-milah pasien berdasarkan kasus kegawat daruratan. Contoh simpel, misalnya pasien masuk dengan keadaan kecelakaan, misalnya ada fraktur atau patah atau berdarah. Nah, itu berarti dia kalau kita kategorikan masuk ke dalam zona merah karena dia dalam kondisi gawat. Karena triase itu ada berbagai macam penilaian. Ada yang gawat darurat, ada yang gawat tidak darurat, ada yang darurat tidak gawat, ada yang masuk ke zona hijau itu yang biasanya yang pasien yang butuh penanganan tidak terlalu intensif. Seperti itu, Ibu. Tapi semuanya itu masuk di IGD, di ruang yang sama. Iya, Ibu, semuanya masuk ke ruang sama supaya pelayanannya lebih optimal. Biasanya wajib dilakukan tindakan triase. Jadi bukan berdasarkan siapa yang datang duluan, tapi siapa yang dengan kondisi yang paling gawat, sehingga di situ kita menentukan oh ini duluan kita tangani. Yang datang duluan tapi mungkin dia cuma sakit kepala, bisa kita abaikan. Tapi kalau yang datangnya belakangan tapi kondisinya mungkin perdarahan atau muntaber, itu yang kita dulukan. Begitu Ibu, terima kasih. Itu ada disebutkan penjelasan tentang triase itu di latar belakang? Dijelasin Di ya? latar belakang ada Ibu. Jadi dijelaskan soal triase dengan sistem-sistem yang dilakukan di. Iya, nanti dikasih jelas ya penjelasannya di latar belakang itu ya, triase itu apa ya. Sehingga mestinya orang baru baca latar belakang paham apa yang nanti dibicarakan di belakang di lembar-lembar setelah itu, ya? Iya, Bu, siap, Bu. Oke. Nah, ini masuknya di IGD ini nanti ada penempatan-penempatan khusus enggak atau hanya berdasarkan pelabelan? Maksud saya kalau yang gawat darurat tadi dia di sebelah mana? Terus kalau yang ya cuman biasa-biasa aja di sebelah mana? Ada penempatan begitu atau penempatannya acak aja yang membedakannya label? Begini Bu, kalau berdasarkan aturan yang sebenarnya dari kalau akreditas biasanya di rumah sakit itu wajib penempatan itu berdasarkan jalur yang sudah kita tentukan. Misalnya kita bikin jalurnya itu ada yang ditempel di dinding, ada yang di lantai. Itu jalur berupa kayak lakban yang dikasih warna sesuai dengan warnanya.
terus dibikinkan jalurnya menuju ke bed atau tempat tidur yang disediakan. Jadi di situ nanti kalau yang merah kita ke tempat yang sendiri, yang kuning sendiri, yang hijau sendiri, yang hitam sendiri. Jadi tidak digabung. Nah, itu yang selama ini kita di UGD itu kan situasional, Bu. Kadang lagi ramai-ramai, itu biasanya triase kita adakan. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak ramai, mungkin dalam 1 jam cuma 1 pasien yang datang, biasanya tetap kita triasenya kita bukan abaikan, tapi kita tidak lakukan. Kalau misalnya di saat bersamaan datang 5 pasien dengan durasi yang mungkin selang 5 menit, di situ kita baru lakukan triase. Jadi tujuannya itu supaya mana yang kita dahulukan, walaupun dia datang duluan tapi cuman keadaannya tidak gawat darurat ataupun bisa kita tunda dulu penanganannya, kita bisa lakukan triase itu, Ibu. Penerapannya seperti itu. Tapi kan penempatannya di bednya sudah berdasarkan jalurnya kan? Jalur yang mau Ya, dibuat semua- ini nanti ya. Oke. Iya, Ibu. Selama ini belum ada ya? Sudah ada, Bu. Karena setiap rumah sakit untuk yang sudah melakukan akreditasi, sudah dapat akreditasi itu wajib, itu seperti itu sudah ada. Bahkan di puskesmas pun ada triase. Wajib Iya. triase itu di Terus setiap kenapa, wilayah. makanya pertanyaan saya, kenapa sekarang bikin lagi ini? Ini ada Kemarin bikin itu, jalur. iya, ada hilang jalurnya karena sering mondar-mandir di jalur kan cuma ditempel di lantai, Bu. Jadi nanti saya mau coba di dinding saja mungkin biar bisa lebih bertahan, lebih awet. Kalau di lantai kan cuma lakban nih. Kita belum ada untuk pakai kayak tehel yang dibikin sesuai warna biar lewatnya jalur itu biar kena bednya tempat tidur, rodanya tidak terhapus seperti itu, Ibu. Banyak yang nyangkut terangkat, Ibu, karena cuma dilem di lantai dia. Kalau label ini yang tadi yang tergantung kegawat daruratan pasien, label-label hijau, merah, hitam itu. Iya, Ibu. Itu maksudnya. Itu begini. Ya, karena selama ini kalau misalnya saya dapat waktu saya di UGD itu, kalau overrun pasien biasanya sering kita keliru karena pasien kadang dipindah-pindah karena labelnya tidak bagus. Biasanya di statusnya pasien itu kita di depannya itu udah tulis, oh ini pasien bed 3 misalnya. Tapi di situ enggak ada label. Padahal pasien bed 3 itu mungkin kalau kita lakukan triase dia zona kuning nih. Pasien dengan bed kuning, tapi di labelnya tidak ada. Jadi pas kita bilang bed 3 ternyata dia sudah dipindahkan ke bed 2. Atau mungkin pasien lagi masuk, kita pindahkan lagi ke bed 1. Jadi itu maksudnya saya label yang saya kasih ini serentak sama antara tempat tidur sama status, supaya di situ juga tetap di situ dia, enggak bisa kita lebih gampang pada saat kita melakukan overrun pasien siang atau overrun shift seperti itu, Ibu. Oh, jadi memastikan label pasiennya sama dengan label tempat tidurnya. Iya, itu juga bisa membantu kita dalam mengidentifikasi pasien supaya tidak salah waktu kita mengoverkan sama teman yang dinas berikutnya, Ibu. Oke. Terus saya ke ini lagi, ke mana? Ke Randi ya, Randi, judulnya tadi meningkatkan pemahaman keluarga dalam pemberian restrain ekstremitas di ruang jiwa akut. Apa itu restrain ekstremitas? Ya, saya jelaskan sedikit, Bu ya. Untuk restrain ekstremitas atau fiksasi yaitu salah satu tindakan, Bu, untuk mengikat pasien untuk membatasi gerakan pada pasien yang mengalami kekambuhan atau amok, pasien amok begitu, Bu, yang mengalami gangguan halusinasi pada saat pertama kali datang. Seperti itu, Bu. Itu dijelaskan nggak itu pengertiannya itu di latar belakang? Iya ada, Bu, dijelaskan. Di latar belakang ada. Jadi dijelaskan dengan bahasa awam ya? Iya, Bu. Dengan bahasa awam, dengan bahasa medis gitu. Kalau yang bahasa medis hanya orang medis yang mengerti. Jadi dalam kurung bahasa medis tidak apa-apa, tapi setidak-tidaknya orang awam juga paham. Oh, ini artinya ini, ya? Iya, di situ, Bu, nanti kan saya siapkan nanti rencana pembuatan leaflet dan banner. Nanti di situ ada tindakannya, yaitu posisi pasien pada saat diikat, begitu, Bu, difiksasi. Seperti itu. Oke, tidak, maksud saya tadi pengertiannya dari istilah-istilah medis ini dijelaskan di latar belakang. Iya. Ya? Iya.
dijelasin di latar belakang. Jadi orang awam seperti saya ini paham gitu istilah-istilah medis. Oh ini maksudnya ini. Iya. Oh ini maksudnya ini, ya. Iya. Siap. Oke. Terus kalau komunikasi terapeutik itu apa? Komunikasi terapeutik itu Bu komunikasi yang dilakukan secara terbuka Bu kepada pasien dan keluarganya. Jadi dalam ilmu keperawatan Bu, kita itu salah satu tugas dan fungsinya kita sebagai perawat dalam asuhan itu biasa masuk dalam asuhan keperawatan. Jadi pada saat mengkaji atau melakukan anamnese itu pada tahap kegiatan edukasi biasa kita melakukan komunikasi terapeutik. Jadi komunikasi terapeutik itu komunikasi secara terbuka pada pasien. Jadi untuk bagaimana kita menggali keluhan atau masalah yang dialami pasien dan keluarganya begitu. Oke. Ya, nanti itu diperjelas lagi ya pengertian-pengertian kayak begitu, istilah-istilah seperti itu. Lalu kemudian tadi soal ada yang edukasi kepada keluarga ya. Iya. Randi dan Antonio sama-sama kan ada edukasinya kan tadi? Iya, Bu ada. Ya, ada yang lewat. Ya, nah nanti edukasinya yang kepada keluarga ini diberikan penjelasan. Dua-duanya ini pakai, kan ada leaflet tadi, ada yang edukasi langsung ya? Iya, Bu. Antonius tadi edukasi langsung ya? Randi juga? Iya, ada, Bu. Nah, nanti di dalam laporannya itu dijelaskan, diberikan tambahan keterangan apa edukasi itu, apa yang diberikan edukasi. Jadi setidak-tidaknya pembaca paham. Bukan hanya bilang, oh nanti kita memberikan edukasi kepada keluarga. Tapi apa isi edukasinya itu disebutkan di dalam laporan ini gitu. Jadi pembaca tahu, oh ya yang diberikan edukasi tentang apa aja, paham. Siap. Ya? Siap. Oke. Oke, next. Berikutnya, yang istilah-istilah medis juga diberikan penjelasan supaya kita semua tahu gitu. Siap, berikutnya soal nilai-nilai. Ini tolong si Antonius, coba Antonius cerita sedikit tentang bagaimana nanti Antonius menerapkan nilai-nilai yang termasuk di dalam agenda anti korupsi, seperti apa nanti mengimplementasikan. Jadi bukan sekedar menyebut, oh saya mau melakukan kerja keras, saya mau ini, tapi mana kerja keras itu diwujudkan dalam sikap perilaku. Seperti apa nanti? Silakan Antonius. Ya Ibu, sedikit tentang anti korupsi. Yang pertama soal apa, kerja keras Ibu ya. Anti korupsi. Beberapa saja dari yang nilai-nilai yang masuk di dalam agenda anti korupsi. Seperti apa? Apa aja yang masuk anti korupsi, apa aja coba nilainya? Sebutkan aja, enggak usah dulu jelasin. Nanti pilih dua di antaranya jelaskan. Ada mandiri, kerja keras, ada disiplin, jujur. Oke, coba yang kalau kita kerja keras itu seperti apa, sama disiplinnya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa? Ya, kalau implementasinya keras, seperti apa nanti? Ya. Kerja keras di sini yang saya kaitkan dengan kegiatan yang saya mau lakukan di UGD itu adalah saya ingin melakukan itu untuk bisa mencapai target yang sesuai yang saya harapkan. Kayak contoh misalnya, saya ingin supaya masyarakat itu teredukasi soal triase supaya tidak terjadi kesalahpahaman saat mereka masuk. Biasanya banyak yang marah kalau misalnya sudah masuk tapi tidak didahulukan pelayanan. Sedangkan itu kita menerapkan sistem triase itu bukan berdasarkan siapa yang masuk, tapi mana yang lebih kuat dan mana yang lebih cepat butuh penanganan segera. Di sini tugas saya adalah mengedukasi. Jadi saya harus bekerja keras untuk bisa mencapai itu, lebih rajin memberikan edukasi, lebih rajin memberikan pemahaman kepada setiap keluarga. Juga untuk menyampaikan kepada teman-teman sejawat untuk jangan lupa setiap pasien baru kita lakukan edukasi terkait triase itu. Kan di depan nanti saya rencana mau bikin media berupa poster, media di ruangan kita, ruangan penerimaan pertama pasien itu, di situ kita tempel poster. Tadi pada saat pasien kita lakukan tindakan berupa tindakan awal kayak tensi, mengukur nadi, tekanan pernapasan dan lain-lain. Di situ kita sambil menjelaskan sedikit tentang apa itu triase.
Jadi kalau misalnya pasien itu masuk 2 orang sekaligus, satunya masuk zona hijau misalnya satu, kita kategorikan ke zona kuning, di situ kita bisa jelaskan, ini Bu contohnya seperti ini. Nah, itu harus butuh butuh ketelatenan, butuh butuh semangat untuk bisa ini. Jadi kerja keras saya ambil di situ supaya target yang mau saya capai bisa bisa saya capai di situ selama saya melakukan habituasi, dan bila perlu bisa seterusnya ke depan seperti itu. Oke. Nanti itu bisa bikin video rekamannya nggak itu? Siap, bisa Karena Ibu. saya terus terang juga ya sering sekali menjadi ngantar keluarga ini di IGD. Saya enggak pernah lihat tuh teman-teman nakes itu memberikan edukasi kepada keluarga pasien atau memberikan penjelasan. Jadi memang betul akhirnya kita ngedumel dalam hati, bahkan sering sekali kita protes. Kita udah masuk dari pagi, saya pernah tuh dari subuh, habis sholat subuh tuh baru dapat pelayanan tuh maghrib, menjelang maghrib, tanpa saya tahu alasannya apa gitu. Nah kayak gitu kan, jadi memang butuh keseriusan, dan kira-kira dalam situasi di mana nakes sangat sibuk menangani pasien dan ditambah lagi dengan kondisi keluarga yang panik, itu perlu teknik dan cara-cara khusus gitu, gimana caranya supaya edukasi kita masuk, kan seperti itu. Iya Ibu. Jadi perlu dipikirkan gimana caranya yang efektif nih, kan memberikan penjelasan kepada keluarga pasien, karena pasti di IGD itu kondisinya tidak normal, dan mungkin juga kita keluarga pasien juga lagi tidak normal emosi kita dan seterusnya kan. Jadi memang perlu strategi khusus dan pendekatan khusus, trik khusus gitu supaya edukasinya masuk. Kalau leaflet, apakah orang masih sempat baca leaflet ya kalau di IGD seperti itu? Ya, jadi nanti tolong dipikirkan lah caranya seperti apa. Tapi saya butuh lihat nanti gimana Antonius merekam proses itu, ya, proses mengedukasi keluarga pasien di IGD gitu. Oke. Itu ya. Lalu Antonius satu lagi nih. Iya Ibu. Antonius coba bisa jelaskan enggak bagaimana keterkaitan manajemen ASN dalam proses rancangan aktualisasinya Antonius ini nanti, seperti apa nanti manajemen ASN-nya, keterkaitannya, coba. Per kegiatan atau sudah satu kegiatan utama? Salah satu saja. Satu saja ya. Di sini saya ngambil membuat leaflet ya, karena berdasarkan manajemen ASN itu pengertian yang saya pahami, itu manajemen ASN itu adalah sesuai dengan bagaimana kita sebagai PNS, kayak kami sebagai perawat itu kan ada berbagai macam tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan Permenkes. Saya sebagai perawat terampil, salah satu dari tugas dan fungsi saya itu adalah sebagai edukator. Nah, edukator itu kita butuh media untuk mengedukasi. Tidak bisa kita mengedukasi tanpa media karena tidak efektif. Jadi saya membuat leaflet. Di situ saya menerapkan manajemen ASN sebagai seorang perawat edukator. Terus memberi inovasi. Salah satu inovasi yang saya bikin, walaupun mungkin agak sedikit dalam praktiknya nanti mungkin seperti yang Ibu bilang agak sedikit kacau karena UGD, tapi saya coba dengan cara mungkin lebih ke menyampaikan komunikasinya lebih saya perbaiki supaya bisa menenangkan pasien sekaligus untuk menjelaskan bagaimana sih tentang triase secara singkat. Makanya nanti desain leaflet yang saya buat sama posternya itu berusaha memberikan sesuatu yang simple. Contoh saya berencana nanti mau bikin kayak karikatur, ada orang kecelakaan, nanti langsung ke garis merah. Jadi situ nanti penjelasannya simpel Ibu. Jadi tidak kita panjang lebar menjelaskan itu karena pasien tuh butuh di UGD itu kacau. Jadi butuh yang efeknya itu yang perlu saya ini nanti. Oke. Pak Antonius, mungkinkah kita bikin semacam kartu? Kalau naik pesawat itu kan kita suka, pramugari kan suka lihat kan kartu kita. Kartu ini loh, ada penjelasan kalau misalnya dalam keadaan darurat, ini ada kartu silahkan dibaca. Walaupun pramugarinya udah jelasin, untuk lebih jelasnya bisa masing-masing penumpang lihat di kartu-kartu itu. Nah, bisakah seperti itu? Misalnya ada dalam kondisi kita semuanya lagi sibuk nih, terus lagi rame pasiennya, lagi crowded IGD-nya. Kalau misalkan dikasihkan saja dulu kartu gitu ya,
Jadi begitu pasiennya datang, oh dia ternyata labelnya kuning misalkan. Jadi dia dikasih leaflet yang penjelasan pasien kuning ini. Sehingga dia tahu, keluarganya bisa baca gitu, bisa baca sendiri. Oh ya berarti ini pasien yang saya tungguin ini, keluarga saya yang saya tungguin ini termasuk kuning. Kuning itu harus seperti ini. Oh ya saya sabarlah kalau gitu menunggu, memang ternyata ada yang lain. Bisa begitu nggak? Bisa Ibu, setuju Ibu. Kayak Bisa, gitu. bisa. Jadi Ya. daripada nanti Antonius kesana kemari memberikan penjelasan, malah jadi nanti nggak bisa memberikan pelayanan lain gitu iya. kan? Ya kalau lagi sepi mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau lagi rame sehingga pasien dan keluarganya paham dia berada dalam kondisi mana, harus bersabar. Terus yang nakesnya juga punya waktu untuk memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan urutan kegawat daruratan pasien. Oh ya, begini Bu. Jadi saya tangkap begini, berarti kita bikin saja dia punya kartunya itu berdasarkan statusnya pasien. Misalnya kita lihat dulu nih kan. Jadi kartunya biar awet dipres gitu. Iya, oke, Dipres, ada penjelasannya di situ bahwa yang kuning, kalau kuning nanti kan dia lihat sendiri labelnya kan, misalnya label di tempat tidurnya, label di tangannya mungkin kan. Oh iya kita kuning nih, kuning ini berarti kita kondisi kegawat daruratannya seperti apa. Nah, dia nanti bisa lihat, oh di bed sebelah ada yang merah, oh iya memang pantas dia diberikan pelayanan duluan, seperti itu. Ya, berarti mungkin di dalam isinya ada itu penjelasan, ya. Ya, isinya itu kita masukkan sedikit tentang gambaran penyakit atau sakit atau kondisi yang bagaimana yang masuk ke dalam yang kuning, merah atau hijau. Seperti itu Bu ya? Ya, kasih gitu kan, jadi tahu, jadi nakes harus melayani yang mana dulu kelihatan, jadi kita tuh paham gitu. Jadi jangan seperti pengalaman saya yang pernah gitu, kita sampai sore enggak jelas gitu, apa yang kita tunggu ya ini kok sampai hampir maghrib enggak masuk di IGD, kita tanya tunggu ya, sabar ya, tapi enggak jelas apa nunggunya, sabarnya untuk hal yang mana ya. Iya Bu gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu ya. Ya, saya kira itu saja untuk Pak Antonius. Jadi ditambahkan satu lagi kegiatan ya. Siap, bikin apalah diistilahkannya, kartu apa begitu. Kartu apa tadi? Kartu triase gitu. Ya, kartu triase. Oke, terus Randi juga ini, Randi coba bisa ngasih penjelasan enggak soal bagaimana nanti Randi mengimplementasikan nilai-nilai yang masuk di agenda akuntabilitas itu dalam prakteknya. Seperti apa nanti mengimplementasikannya dalam sikap perilaku. Silakan Randi. Baik, terima kasih Bu. Kalau berdasarkan kegiatan yang saya akan lakukan, untuk nilai akuntabilitas pada nilai yang saya ambilkan, indikator nilainya itu ada transparansi, tanggung jawab, dan kejelasan. Ya, untuk transparansi. Oke, transparansinya seperti apa? Untuk transparansinya sendiri, ini saya akan melakukan keterbukaan atas semua tindakan atau rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan mentor untuk pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan edukasi atau penyampaian informasi kepada pasien. Kemudian untuk tanggung jawab itu yaitu kesadaran bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan tusi atau tugas dan fungsi, tidak lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada keluarga pasien. Begitu Bu. Untuk kejelasan, yaitu fokus utamanya yaitu memberikan konsep kegiatan dengan jelas secara rinci demi memenuhi peran dan tanggung jawab serta sesuai dengan misi RSUD Madani. Begitu. Kemudian yang selanjutnya itu menyajikan pelayanan kesehatan yang holistik berorientasi kebutuhan masyarakat. Itu menurut misi dari RSUD Madani, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, jadi yang paling penting ya buat Antonius dan Randi, ini nilai-nilai bukan hanya sekedar dihafal-hafalin ya. Bukan hanya sekedar banyak-banyakan dimasukkan di dalam tabel itu, tetapi banyak itu maksudnya supaya dia berulang kebiasaan, kita ulang tanggung jawab, kita ulang-ulang tanggung jawab dalam setiap tahapan, lama-lama itu jadi kebiasaan kita. Nah, setelah selesai latsar, karena itu sudah menjadi kebiasaan kita dalam proses pelaksanaan kegiatan apapun atau tugas apapun, kita selalu melakukan tugas-tugas kita dan bertanggung jawab. Sehingga tadi saya sama teman-teman yang sebelumnya saya katakan itu jadi brandnya kita. Jadi kalau orang tanya, kenal Antonius enggak?
Kenal Randi enggak? Oh iya, oh si Antonius yang disiplin itu. Oh si Randi yang kalau kerjanya bertanggung jawab itu. Jadi udah jadi brandnya kita. Kenapa jadi brand kita? Karena kita sudah melekat dalam diri kita. Mau ada orang, tidak ada orang, sedang diperhatikan orang atau sedang dilihat orang atau tidak, kita memang udah seperti itu pola kerja kita. Berpegang pada nilai-nilai dasar ASN itu. Itu yang namanya kalau itu sudah otomatis keluar dalam sikap perilaku kita, itu yang namanya kita sudah memiliki karakter ASN tadi. Sudah jadi brand kita gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami ya, diinternalisasikan dalam diri kita, dalam jiwa, dalam pikiran kita, lalu kemudian dilatih terus dalam sikap perilaku kita, dilatih terus jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan, jadi karakter, jadi brand kita gitu, brand kepribadian kita. Ya. Harapannya seperti itu, sehingga harapannya semua peserta Latsar ini yang memiliki tadi karakter ASN berdasarkan nilai-nilai dasar ASN, ya. Antonius dan Randi, apalagi Antonius dan Randi betul-betul pelayan publik langsung nih, yang langsung berhadapan dengan masyarakat, ya. Garda terdepan pelayanan publik. Jadi memang itu jadi modal utama kita. Lalu yang terakhir ini Randi bisa cerita enggak bagaimana kok bisa Randi bilang kegiatannya Randi atau rancangan aktualisasinya Randi ini ada keterkaitannya dengan WOG. Coba kasih penjelasan sedikit. Keterkaitan mata pelatihan kedudukan PNS dan perannya pada mata pelatihan agenda 3 untuk WOG, yaitu mengadakan konsultasi dengan mentor dalam menentukan rencana kegiatan beserta tahapan. Jadi di sini Bu ada semacam konsultasi, koordinasi maupun integrasi untuk melakukan perencanaan kegiatan demi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, begitu Bu, tujuan dari pelayanan tersebut. Ya, secara singkat seperti itu Bu. Saya kira itu saja. Terima kasih Randi, terima kasih Antonius. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kaban atas masukan, saran dan kritiknya. Saya persilakan Ibu Yuli. Ya, oke. Terima kasih untuk dua-duanya ya yang sudah mempresentasikan, Pak Antonius sama Randi. Kemudian terima kasih untuk Bu Kaban, Bu penguji yang begitu jeli ya memberikan masukan-masukan pada anak-anak kita ini. Dan terima kasih juga untuk Ibu mentor. Harapan saya harus bisa membuktikan, itu aja pesannya Bude, harus bisa membuktikan apa yang dikerjakan. Kemudian kalau bisa divideokan ya apa yang kita kerjakan. Kemudian untuk Ibu mentor minta dukungannya membantu sampai terselesaikannya adik berdua. Jadi insya Allah kita ketemu 4 minggu berikutnya dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Saya kembalikan ke mentor. Moderator. Terima kasih, Terima kasih, Bude. Nah, baik. Terima kasih juga untuk Ibu Kaban, Ibu mentor dan para peserta, Bapak Antonius dan Pak Randi. Baik, saya persilakan untuk kedua peserta ini untuk live dari room ujian ini karena masih ada Ernest dan Pak David yang akan gilirannya lagi. Silakan Pak Antonius dan Pak Randi. Untuk izin stop recording Pak. Siap, silakan. Izin live Pak. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu De, terima kasih Ibu Kaban, terima kasih Ibu De. Pak Rizky, terima kasih banyak. Siap. Terima kasih Bu De. Izin live ya. Siap, silakan. Mohon maaf untuk Ibu Nalce masih ada